Untuk bebek petelur dulu ya Pak ini. Mungkin kalau bebek petelur itu untuk kematian itu jarang Pak. Untuk telur itu sebenarnya kadang kala aja bisa 100% Pak. Tapi itu hanya kadang kala. Tapi untuk DOD itu tergantung kita perawatan kita Pak. Untuk kehangatan kan butuh kehangatan. Kalau DOD itu jadi kematian itu ya tergantung pemeliharaan kita dari kandang, suhu. Nah itu yang menentukan semua Pak. Jadi kalau kita menentukan sekian-sekian kita nggak bisa menentukan Pak. Kalau kita rata-rata itu kurang dari 10% Pak. Biasanya itu Pak. Biasanya kalau pemeliharaannya bagus. Kalau pemeliharaan bagus itu Pak. 93, 97. Untuk Ibu tadi bahwa kita nanti dapat berjalan kemitraan Bu, segala sesuatunya kita bisa komunikasi langsung. Monggo, Simon. Untuk musim, apakah ada pengaruhnya? Misalnya, jangan musim sekarang Pak, misalnya sebulan lagi atau bagaimana? Untuk musim itu Pak, sebenarnya kita itu kalau bisa mengantisipasi kandang, untuk bebek kering itu nggak ada masalah. Setiap saat, setiap musim itu bisa bertelur dengan maksimal, asalkan kita jeli dan mengamati keadaan kandang dan kondisi Pak itu Pak. Jadi untuk penghujan jangan sampai ada air masuk, itu aja yang penting. Kalau suhu terlalu panas untuk musim kering, nah, kita bisa mensiasati mungkin dari penerangan itu kita kurangi Pak, dan kita tutup dengan apa itu bisa nanti. Jadi semua bisa disiasati dan menjadi maksimal Pak hasilnya Pak. Itu monggo, karena sipun Bapak monggo. Oke, monggo Pak. Terima kasih. Yang pertama tadi dijelaskan di depan bahwa paguyuban Raja Bebek, jadi ada sekitar 28 orang. Lalu saya menangkap bahwa paguyuban ini tidak berdiri sendiri. Artinya dari 28 person, gambaran saya itu ada satu kerjasama yang saling mendukung. Nah kemudian bagaimana dari teman-teman yang saat ini hadir, mungkin ada yang belum punya pengalaman sama sekali. Bisakah barangkali ada yang sementara punya modal tapi nggak bisa kerja? Bagaimana, apakah ini nanti bisa bergabung dengan paguyuban yang Bapak miliki, sehingga mungkin ya semacam kami titip sambil kami akan belajar pengalaman. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, karena juga tempat ini nampaknya kalau di tengah-tengah masyarakat ini bau-bau yang pemeliharaan seperti ini barangkali juga akan sedikit mengganggu. Apakah kalau misalnya nanti kita akan bergabung di tempat ini, begitu apakah juga bisa? Atau mungkin teman-teman yang ada nanti bisa bergabung kita sendiri sambil belajar bersama. Saya kira itu saja. Matur nuwun. Matur nuwun. Untuk saat ini mungkin kalau panjenengan nggak ada modal pengen bergabung, mungkin kita belum bisa istilahnya belum bisa mengelola semua Pak, karena kita juga baru berjalan 1 tahun itu, kita mungkin juga masih terlalu dini Pak. Jadi perlu pengalaman yang lebih. Mungkin besok ke depannya kita bisa bergabung, panjenengan bisa bergabung ke kita. Untuk itu jadi kami mohon maaf Pak, mungkin ke belakangnya kita bermitra dulu mawon mboten napa-napa. Untuk bergabung besok lah kita bisa bergabung Pak, kalau kita sudah lebih maju dari sekarang Pak. Ngoten nggih Pak. Untuk mengatasi Pak bau di tengah pemukiman masyarakat, mungkin saat ini Pak, kita semua itu banyak yang kandang itu di tengah-tengah pemukiman Pak.
seperti tempat saya itu nggak di tengah lagi Pak, semua rumah terjepit Pak di tengah. Tapi kita sebisa mungkin menyiasati untuk bahwa itu ternyata udah dari tetangga kita juga nggak ada yang komplain itu Pak. Sampai saat ini saya sudah pelihara bebek itu bahkan hampir puluhan tahun tapi nggak ada yang komplain Pak. Padahal tempatnya dengan episode di tengah-tengah masyarakat rumah Pak, semua sudah berimpitan Pak. Itu Pak, harus dulu. Ya saya itu mempunyai bebek Pak. Siap. Ya apa namanya, cara untuk vaksin bebek itu gimana? Gimana itu Pak? Saya tertarik dengan bebek karena sebelumnya saya ada pelihara ayam petelur. Apakah bisa ketika bebek petelur itu ditandangkan ke baterai ayam petelur, itu bentuk budidayanya seperti apa? Tadi saya simak ada hasil produksi bergantung pada nutrisi. Apakah ada parameter khusus untuk nutrisinya yang seperti apa? Terus untuk lanjutan seperti vaksinnya seperti apa? Tantangan penyakit virus untuk penanganannya seperti apa? Terima kasih. Ini Bapak, untuk vaksinasi mungkin yang dulu itu waktu zaman dulu itu vaksin masih ditetes di mata biasanya. DOD itu kalau sudah menetas lebih dari 5 hari itu bisa jalan. Tapi untuk sekarang vaksin itu langsung disuntik Pak. Jadi langsung dimasukkan lewat suntikan. Jadi kita bisa menjamin untuk bebek yang keluar dari sini ya puji Tuhan sampai sekarang sehat semua Pak. Ngoten nggih Mas. Nah, untuk vaksin untuk baterai bebek Pak, untuk di baterai itu kita belum pernah praktek Pak. Cuman kita pernah melihat untuk rekan kita ada yang baterai hasilnya bagus Pak. Cuman biaya kandang kan lebih besar Pak. Itu aja. Untuk tantangan virus ya cuman itu Pak, flu burung. Tapi kalau kita atasi dari DOD itu semua sudah teratasi Pak sampai sekarang. Gitu Pak. Ini Pak, saya mau tanya masalah pemeliharaan bebek ini ya. Ini kan sistemnya kering ya Pak? Iya Pak. Ya. Bagaimana seandainya kita memelihara bebek itu dengan sistem semi kering Pak? Artinya karena rumah saya itu potongannya itu sawah Pak. Seandainya ya sekali-sekali diculke di sawah itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terus Pak, untuk pemeliharaan bebek semi kering Pak. Bebek itu kalau sudah dimasukkan ke kandang kering itu nggak mungkin kita angon Pak, atau kita keluarkan lagi ke persawahan karena produktivitas telurnya akan hancur Pak. Itu pasti nggak baik. Kalau dari awal itu kita bikin semi ya itu Pak, kita kasih makan full tapi kita keluarkan nggak masalah Pak. Jadi tergantung pola kita dari awal. Iya. Kalau mau kita angon ya kita angon, kasih makan full nggak masalah. Cuman kalau sudah di kandang kering itu kalau keluar pasti hancur. Itu Pak. Monggo, Kang Simon. Kalau untuk bebek daging ya, kalau bebek daging masih dengan umur 45 sampai 60 hari. Itu kalau dari berarti kita merawatnya kan dari nol itu kan Mas. Misalnya pembibitan dari masih dari dengan itu. Jadi kalau saya dengar itu sepertinya lebih ke arah yang pejantan. Jadi kalau 100 ekor bebek itu berarti 100 ekor pejantan. Terus kemudian itu modalnya untuk 100 ekor pejantan itu berapa Mas? Yang kecil maksudnya, tapi kalau yang besar kan 71.000. Sekitar, kalau untuk bibitnya kan sekitar harganya itu di rata-rata sekitar 350.000 sampai 400.000 per box itu rata-rata. Biasanya kan naik turun, kita ikuti pasaran aja. Kalau untuk
Untuk sampai besar itu pembiayaan rata-rata di harga sekitar modal paling banyak itu 2.200.000, 2.300.000 itu paling banyak. Biasanya rata-rata hampir 2 jutaan itu modal sama pakan. Iya. Bibit dengan makannya. Iya, sekitar itu kalau perawatan kita bagus. Terus kemudian tadi berarti kan ketika kalau bebek pedaging berarti itu divaksin juga. Kalau divaksin bisa, tidak bisa. Karena kan jarang keluar itu. Itu. Resikonya dari virus tadi, maksudnya? Kalau kita itu nggak masukin kayak hewan lain keluar masuk itu jarang kena resiko itu. Terus kemudian itu mas, apa? Makanannya tentu berbeda dengan yang petelur. Apa itu sama? Lain. Beda. Kalau mulai 0 hari itu pakai BN, COVID itu sampai per boxnya sampai beli 1 sak dulu, habis itu baru bekatul sampai sama sentrat 144 itu biasa itu 1:3 untuk konsentratnya 1 kilo, bekatulnya 3 kilo. Kita harus pakai bekatulnya yang mulai stabil itu lebih bagus. Pemilihan katul harus juga itu. Kalau kita ada sampel, misal cari sendiri tidak masalah, yang penting sama sampel dari kita. Intinya itu aja. Kita bebas mau beli di mana-mana bisa, kita pakai sampel sini. Yang penting itu aja. Kalau tentang vaksin tadi ya mas ya, mungkin lebih baik kalau divaksin. Ya. Berarti kita plus vaksin. biaya lagi gitu kan mas? Ya, kita kalau vaksin per satunya Rp500 itu. Vaksin suntiknya itu. Kemudian pengelolaan itu mas, kotorannya. Kalau tadi yang bebek petelur itu kan ditabung, dikatakan seperti itu. Tapi kalau untuk usia 45 hari sampai 52 hari tadi, itu kotorannya ada juga kita hanya tutup dengan kejadian. Sama aja, itu sama aja. Kalau misalnya, kalau setahu saya itu ada yang pengeringan, jadi kotorannya itu dikeringkan itu gimana? Maksudnya diambil, Ya. kemudian dikeringkan, jadi Ya. otomatis kan kandangnya lebih bersih. Itu kalau ada waktu tidak masalah, lebih bagus. Tapi kalau itu membuat repot kita lebih baik kira ada becek, kita kasih sekam, gitu aja, nggak masalah. Besok kan kita tidak usah bersihin, itu kita jual kan bisa. Itu. Kalau Gitu juga. iya, tapi kalau sampean ada waktu mau dibersihin tiap hari itu lebih bagus juga. Kira-kira kalau untuk per ekor bebek pedaging itu mas, itu bobotnya berapa mas? Itu kalau 45 hari itu rata-rata 1,3 sampai 1,4, paling besar itu 1,5 itu. Minimal 1,2 itu paling minimal itu biasanya. Kalau pakan kita bagus, kekeringan kandang bagus itu minimal segitu. Dengan harga jual kira-kira aja. Kira-kira itu hampir kalau pasaran paling kurang bagus itu rata-rata 30 ribuan. Kalau bagus itu sampai 30 lebih. Kita ngikuti pasaran juga itu tadi. 30.000 per kilo. Enggak, rata-rata per ekornya. Walaupun beratnya berbeda. Kita pukul rata biasanya. Kalau perawatannya bagus itu kita pukul rata biasanya. Kalau perawatannya kurang bagus itu kita kilo biasanya. Kurang bagus itu gimana mas? Maksudnya dari pemeliharaan mungkin kandang becek, perkembangan lambat kan bisa kayak gitu. Bobotnya kurang dari 1,5. Ya, itu kan bisa. Kadang-kadang pakan kurang itu kan bisa standarnya. Itu. Padahal makannya 1 hari 2 kali. Pakannya itu di rata-rata full itu kalau bisa. Maksudnya dari pagi minimal sampai jam 12 masih gitu aja. Nanti sore kita kasih tambahan lagi jam 4 atau jam 5. Rutinitas sehari aja. Kalau yang full murni itu sampai umur 15 hari itu harus full. Tetap tersedia gitu. Iya, tetap tersedia itu. Nanti kalau kurang jelas bisa dilihatkan kayak gini kurang gimana mas perkembangannya itu bisa kita pantau terus itu intinya itu. Terima kasih mas ya. Ya.